Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saya. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini. Benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Kalimat keras ini dilontarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan sekadar retorika atau ungkapan heroik di forum resmi. Di balik pernyataan itu, pengamat membaca pesan yang jauh lebih dalam. Penegasan arah, sikap, dan loyalitas Polri bukan hanya kepada Presiden, tetapi juga kepada kepentingan rakyat dan negara. Lalu apa makna sesungguhnya dari seruan tersebut? Bagaimana tokoh bangsa dan masyarakat menafsirkan sikap Kapolri ini? Yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 dan mengunci ruang koreksi walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kini menantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih? Iya dong, dia menantang kan? Tantangan itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari, harus dijawab itu. Siapa sebenarnya tantangan Kapolri? Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden sebagai memegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan implisitnya jelas kepada Presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik kepada Presiden, dan ini saya sampaikan, saya lulusan Akademi Militer, Sigit juga sama-sama pernah di Akademi Militer. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Saya ingin menanggapi, pertama, saya menyesalkan pernyataan dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima TNI Republik Indonesia. Dalam statementnya sangat menuding, telah melakukan judgment yang menyebut bahwa satu, dalam hal ini Pak Gatot ya, dengan menyebut Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai orang yang melawan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Pernyataannya Jenderal Listio Sigit di depan DPR, siapa yang dia mau hadapin?
kalau dia sebagai polisi masyarakat harus ngomong tentang darah. Dia mau bertumpah darah dengan rakyatnya sendiri. Ini kan bahasa ini kan adalah bahasa DNA institusi. Bahwa DNA institusinya itu memang militeristik. Makanya saya bilang ini sudah tidak cocok lagi kalau Polri dalam rangka Kamtipmas itu sentralistik. Dia jadi super body, super power, bahkan superior. Dia lebih tentara daripada tentara. Ini bahaya, gitu loh. Jangan menolak, jangan sakit hati dikritik, karena dengan kritik itulah kita akan bagus. Dan ingat Pak Sigit katakan, Ya. Kapolri, Ya, siapa yang mengkritik saya? adalah sahabat Polri. Nah, jangan sampai semboyan itu. Siapa yang ngeritik saya tangkap. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersaksi ya bahwa Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo loyal 100% kepada Presiden Prabowo Subianto. Belakangan ini ada beberapa tokoh yang pada tahun politik 2024 kemarin berseberangan dengan kami, ya, kandidat Presiden Prabowo waktu itu menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak loyal kepada Presiden Prabowo. Mereka menyebut dua alasan. Yang pertama adalah pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum terbentuknya tim reformasi oleh Presiden. Yang kedua adalah saat Pak Kapolri secara tegas di Komisi 3 menolak posisi Polri di bawah kementerian. Kami perlu perjelas bahwa pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri 17 September 2025 justru merupakan bentuk loyalitas Pak Kapolri yang merespon keinginan Pak Prabowo untuk mempercepat reformasi Polri. Untuk kebaikan, belum diperintah mungkin, Pak Kapolri sudah mengambil inisiatif yang sangat baik, yaitu membentuk tim reformasi internal. Ini inisiatif yang sangat-sangat baik. Baru kemudian Pak Prabowo membentuk tim percepatan reformasi Polri tanggal 7 November 2025. Nah, kemudian sikap Pak Listio Sigit yang menolak posisi Polri untuk di bawah kementerian. Hal ini sudah sesuai dengan yang disampaikan dengan tegas dan jelas oleh Pak Prabowo bahwa posisi Polri tidak di bawah kementerian pada tahun 2023. Ya, saat itu 18 September 2023 Pak Prabowo dengan tegas ya mengatakan bahwa kalau Prabowo menjadi presiden maka akan lebih mudah kalau Polri itu di bawah Pak Prabowo langsung. Jadi jelas ya Pak Listio Sigit itu 100% loyal pada Pak Prabowo. Ahli Penasihat Kapolri, Assok, Prof. Dr. Doni Martin, SH, MH, menegaskan bahwa wacana menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan langkah yang tidak sejalan dengan konstitusi dan semangat reformasi 1998. Menurutnya, secara hukum tata negara, Polri adalah lembaga negara yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat 4 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri tidak dirancang berada di bawah kementerian. Hubungan dengan kementerian bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Ini penting untuk menjaga independensi penegakan hukum, ujar Doni Martin. Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan berpotensi menimbulkan intervensi politik dan birokrasi dalam proses penegakan hukum, yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.